Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer angkatan 57 kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian register atau penyimpan data sementara pada pertemuan 10. Pertama-tama, pengertian rangkaian register. Rangkaian register merupakan sebuah tempat pencatatan dan penyimpanan data sementara sebelum data tersebut diolah sedemikian rupa yang tersusun atas beberapa flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data dalam jumlah tertentu atau n bit, diperlukan juga beberapa flip-flop sesuai dengan jumlah data yang tersusun dalam registernya. Untuk tujuan praktikumnya, pertama, memaparkan pengertian dari rangkaian register beserta jenis-jenis register serta pemanfaatannya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis rangkaian register berdasarkan pengelompokan masukan atau input dan penyimpanannya atau load. Yang ketiga, membuat rangkaian register dengan masukan 1010, 1100, 0101, dan juga 0011. Serta yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil percobaan skema rangkaian tersebut. Nah, register dibagi menjadi 4 jenis yang ditinjau dari cara masuk dan keluarnya informasi. Yang pertama ada PIPO atau Parallel In Parallel Out, yang kedua ada PISO atau Parallel In Serial Out, yang ketiga ada SISO atau Serial In Serial Out, yang keempat ada SIPO atau Serial In Parallel Out. Nah, skemanya di sini sudah saya gambarkan, di mana setiap data yang disimpan itu bernilai 1 bit, sehingga untuk menyimpan 4 buah data maka diperlukan juga 4 flip-flop, sehingga nanti jumlah totalnya itu 4 bit. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian untuk alat yang bahan digunakan seperti biasa, yang pertama ada logic stage, yang kedua ada IC 74LS173, yang ketiga ada resistor, kemudian ada clock, LED yellow, power and ground, dan yang pastinya kita menggunakan aplikasi Proteus 8.9. Untuk memulai simulasinya, kita akan langsung menuju ke aplikasi Proteus. Nah, baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya ini yang sudah saya susun. Rangkaian register buffer ini menggunakan komponen-komponen yang telah saya sebutkan di PowerPoint tadi. Nah, pertama-tama untuk menyimulasikannya kita akan mencoba 4 masukan yang berbeda. Yang pertama ada 1010, yang kedua ada 1100, yang ketiga ada 0101, dan yang keempat ada 0011. Untuk yang pertama kita coba dulu untuk yang 1010. Rangkaian bekerja dengan membawa data dari logic stage ya. Nah, kita nyalakan dulu simulasinya. Ini kita langsung saja. Nah, ini kan sudah nyala posisinya. Kita bermain dulu di enable A, di mana kondisi nilai 0 itu namanya kondisi tertutup, dan yang bernilai 1 ini adalah kondisi terbuka. Pertama-tama tadi sebelumnya enable A ini kan kita tutup dulu, kita terbuka dulu nih bernilai 1. Kita tutup dulu 0. Nah, setelah itu data yang akan dimasukkan ini kita bawa ke daerah A, akan dibawa ke daerah B, dan akan disimpan ke daerah B kan. Maka dari itu kita akan bermain di sini di load B-nya. Load B-nya kita matikan dulu. Kemudian enable A-nya juga kita matikan. Kemudian jika sudah, ini otomatis data yang dari A tadi sudah pindah ke B. Maka dari itu kita klik lagi, kita nyalakan enable B-nya sama load B-nya. Nah, ini si keluarannya ini akan sama hasilnya dengan nilai masukannya. Ini hitungannya udah disimpan di load B ya, sudah disimpan datanya di daerah B. Selanjutnya kita akan menyimulasikan untuk inputan 1100 ini yang akan disimpan di daerah C. Pertama-tama kita kan ini sebelumnya tertutup ya, kita buka dulu, kemudian kita nyalakan dulu simulasinya, kemudian kita buka dulu. Nah, ketika dibuka ini nanti kan si data ini akan dikirim ke enable A, di mana data akan dibawa ke daerah A menuju ke daerah C. Nah, untuk ke daerah C-nya ini kita kita buka dulu enable C-nya, kita buka, terus kita load C. Setelah itu kita tutup lagi enable C-nya, dan
kita tutup juga load C-nya. Nah, di sini data sudah tersimpan, yaitu seperti yang tadi ya, outputnya sama dengan inputnya, di mana bernilai nyala-nyala, mati-mati. Jadi ini udah tersimpan di daerah C datanya. Untuk inputan selanjutnya kita akan mencoba dengan inputan 0101, di mana data tersebut akan kita simpan kembali di load B karena tadi sudah kita simpan di load C. Nah, mula-mula kan posisi enable A-nya itu tertutup. Kita buka dulu. Nah, hal ini berupaya untuk membawa data ke daerah A melalui enable A, yang kemudian data tersebut akan dialirkan menuju ke data B. Nah, maka dari itu kita buka dulu enable B-nya untuk ibaratnya mempersilahkan si datanya masuk, kemudian kita load B, kemudian kita matikan lagi enable B-nya, dan kita ibaratnya kita freeze, kita load B. Nah, ini datanya sudah tersimpan di daerah B. Penyimulasian data yang terakhir yaitu dengan masukkan 0011 yang akan disimpan kembali di daerah C ya. Pertama-tama kan enable A-nya seperti tadi, posisinya itu tertutup, kita buka dulu. Kita buka, hal ini berupaya untuk memindahkan data masukan menuju daerah A melalui enable B, yang kemudian akan kita salurkan ke daerah C. Nah, maka dari itu enable B-nya kita biarkan saja tertutup, kemudian kita berikan ini load C, kemudian kita enable C. Nah, ini data yang tadi kita masukkan melalui enable A, ini posisinya sudah berada di daerah C. Nah, untuk menguncinya biar ada di sini sementara, kita tutup enable C-nya sama load C-nya. Terus kita bisa matikan enable A-nya atau kita nyalakan. Nah, nanti otomatis si datanya ini sudah tersimpan di daerah C. Mungkin sekian praktikum pertemuan 10 mengenai rangkaian register buffer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.